Bukankah menikmati proses jauh lebih nikmat dibanding hanya melihat progres orang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Pergeseran mindset itu selalu ada di setiap perkembangan zaman ya teman-teman. Nah ini Bun Ai lagi coret-coret untuk apa yang mau Bun Ai tulis. Jadi kalau teman-teman tanya, Bun Ai kira-kira bikin coretan nggak? Dulu-dulu jujur enggak, jadi setiap mau bikin konten itu kayak idenya dadakan aja. Tapi ternyata itu lumayan ngebuang waktu ya, jadi Bun Ai kayak banyak bengong. Kira-kira nulis apa lagi ya? Akhirnya tuh Bun Ai keteteran. Sebenarnya kalau ditanya video budgeting, daily vlog semua punya tantangan. Yang namanya ngisi suara itu nggak semudah kita ngobrol. Kalau menurut Bun Ai ya. Kalau ngobrol tuh kan kita kayak ada aja bahannya. Tapi kalau ngisi suara nih kita kadang-kadang bingung. Mau ngomong apa lagi ya? Jangan salah loh. Apalagi yang pemula. Itu bikin video 9 menit, 10 menit, 15 menit aja itu udah lama banget kayaknya ngomongnya. Nah, teman-teman buat hari ini Bunda mau ngebahas nih 5 perabotan dapur yang udah Bunda stop beli dan bahkan kemarin tuh Bunda sempat bebenah, akhirnya Bunda buang-buangin, bukan Bunda buangin sih, Bunda kasih-kasihin orang yang padahal tuh masih bagus banget. Kenapa? Karena Bunda pengen lebih menyederhanakan aja apa yang ada di rumah itu sesuai dengan fungsinya. Jadi jangan sampai banyak banget barang di rumah tapi cuma jadi pajangan. Oke, yang pertama, Bun Ai itu udah bener-bener gak tertarik lagi sama kayak baskom-baskom atau wadah pencuci sayur. Cukup banget punya satu. Kalau dulu awal-awal nikah nih ya, awal-awal nikah, Bun Ai tuh seneng banget, apalagi berbau warna ungu. Kayaknya tuh mau Bun Ai beli. Nah kalau sekarang tuh meskipun harganya murah, tapi makan tempat. Bun Ai jadi kayak langsung reminder lagi. Kira-kira nanti kalau dibeli ditaruhnya di mana ya? Bahkan sekarang tuh udah rapih dapurnya. Kalau ditambah, apakah menambah kerapihan? Atau malah nanti jadi berantakan lagi. Nah sekarang Bunda udah bener-bener gak tertarik lagi. Kalaupun lihat murah 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 atau ada flash sale ya di Shopee atau di Tokopedia atau dimanapun itu Bunda udah gak tertarik lagi. Dan ternyata tuh memiliki satu barang yang berkualitas tuh jauh lebih baik. Bun Ai alhamdulillah kalau untuk pencuci sayur itu punya satu baskom yang emang Bun Ai pakai terus menerus. Oh iya ada yang tanya, Bun Ai sebenarnya suka ungu atau hijau? Bunda suka hijau dulunya waktu sebelum apa ya masih di pesantren senang hijau, terus pas lulus kuliah kerja senang ungu. Bahkan sampai semua lamarannya Bunda itu warna ungu ya teman-teman. Nah di rumah yang kemarin itu semua dominasi ungu, tapi tabarakallah pas di rumah ini ternyata rumahnya belum jadi tapi endorse ada yang masuk nih. Nah ceritanya endorse terbesar itu ada di sofa dan tempat mohon maaf meja TV, dan itu senada banget warnanya hijau. Jadi udah Bun Ai bikin hijau lagi aja rumahnya. Hijau, ungu sama-sama suka kok sebenarnya. Oke, selanjutnya di sini Bun Ai tuh sekarang berpikir mendingan beli yang satu harganya 40.000 dibanding Bun Ai punya 10 tapi 7 ribuan ya teman-teman. Nah itu kan lebih makan tempat juga, terus lebih nggak awet juga. Jadi Bun Ai alhamdulillah punya pencuci sayur itu cuma satu yang warna hijau, warna ungunya udah Bun Ai kasih. Panci kemarin alhamdulillah Bun Ai dapat endorsement, sekarang Bun Ai kasih lagi panci yang ada di rumah yang sebenarnya tuh masih bagus, tapi Bunda berpikir kalau panci aja kita sayang, gimana kita mau sedekah ya teman-teman. Kan katanya belum sempurna iman seorang muslim sebelum memberikan apa yang dicintai. Jadi kita memberikan tuh bukan karena kita udah gak suka lagi, karena kita udah gak pakai lagi, tapi kalau bisa masih ada rasa kecintaan sama barang tersebut, tapi kita berbesar hati untuk memberikan, mudah-mudahan pahalanya pasti beda dibanding kita memberikan hanya saat kita udah gak suka lagi. Oke, selanjutnya perabotan yang udah benar-benar Bun Ai batasi adalah jumlah mangkok, piring, dan gelas. Dahulu kala ada cerita Bunda tuh seneng banget yang namanya tebus murah. Kalau misalnya kayak mangkok, piring tuh bahkan kayak bakal beli lebih untuk dapetin piring atau pindah merek untuk dapetin piring dengan harga yang lebih. Kalau pindah merek harganya sesuai budget it's okay, tapi kadang kita pindah merek dengan harga yang lebih mahal supaya dapetin barang-barang tersebut. Contohlah kecap, ada salah satu kecap maknyos ya yang dapat piring. Kalau sekarang Bunda lebih kayak buat apa? Di rumah juga udah cukup. Kalaupun Bun Ai punya piring lebih dari 2-3 lusin itu memang dari mamahnya Bun Ai yang dibagi-bagiin sama anak-anaknya.
Pokoknya kalau udah ngomongin piring, mangkok, gelas tuh udah bener-bener nggak tertarik. Jadi kalau pas lagi belanja bulanan mau hadiahnya itu pun bukan sesuatu yang menarik hati Bun Ai. Apalagi dulu, kalau dulu tuh sampai ngumpulin kupon gitu ya, Bun Ai rela, aduh mohon maaf, untuk tebus murah yang padahal secara harga nggak murah juga sih. Nah, untuk penggunaan harian biasanya Bunda hanya mengeluarkan secukupnya. Anak-anak itu kalau minum pakai botol supaya Bunda lebih gampang apa ya ngeceknya. Jadi Rafa harus habis di botol ini, Bima harus habis di botol ini, Baby Agni juga sama. Selain itu kalau di gelas kan Bunda anaknya masih kerucil-kerucil. Kadang-kadang pecah lah atau misalnya minum tapi nggak habis harus kebuang. Kalau di botol kan lebih awet. Jadi kalau di rumah Bun itu udah tahu deh pasti minumnya tuh pakai botol ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini Bunda juga membatasi untuk harian. Kalau misalnya ada usaha masih bisa dimaklumin. Contoh teman-teman punya usaha warung ya, jangan dibuang-buangin piringnya, jangan dibuang-buangin pancinya. Kayak Bun ya, waktu pindahan udah nggak cukup lagi rumah ini naruh oven tangkring. Akhirnya Bun kasih sama budenya Bun Ai. Sekarang Bun mau masak kue kayak mikir-mikir kalau nanti punya oven naruhnya di mana ya. Tapi nggak tahu ya kalau rezeki di endorse mah ya diterima dong. Oke, yang selanjutnya di sini yang nomor 3 adalah wadah saji yang berganti-ganti, yang sebenarnya jarang dipakai. Teman-teman kalau ngeliatin konten, ih lucu ya pakai ini ya, yang sebenarnya nggak cocok sama kita, itu jangan langsung dibeli. Kalau dikontenin, wadah sajinya itu menghasilkan wadah-wadah lainnya, alias di apa ya, menghasilkan cuan-cuan berikutnya. Kalau kita yang emang cuma buat dipakai, mendingan pilih-pilih deh. Kira-kira memang masih ada di rumah ya gunain aja. Bahkan kan kadang kita menggunakan panci yang ada ya, habis masak sop di panci tersebut nggak kita pindahin kan, tetap aja di panci. Misalnya kita udah masak ikan pesmol contoh, kalau emang nggak buat konten, kadang-kadang kita taruh aja di penggorengan. Jadi kalau untuk sekedar ikut-ikutan karena tontonan, lebih baik di stop deh dari sekarang. Karena itu lumayan banget loh, menghabiskan tempat dan juga budget. Kalau dulu sih masih ya tergoda kalau ngeliat ini kayaknya dia cakep deh pakai wadah saji itu. Ih kayaknya ini deh lucu deh. Kayaknya ini nanti bakalan bikin tambah rajin masak deh. Ternyata seminggu doang rajinnya ya. Kesananya tetap aja pakai tempat bekas es krim karena sayang digunain ya. Jadi teman-teman ayo sama-sama. Kalau emang kira-kira nggak penting banget mending di stop aja. Oke, selanjutnya adalah alat food prep yang ganti-ganti. Nanti ngelihat beli si ini food prepnya pakai baskom ada saringannya, pengen. Si ini food prepnya ternyata pakai ini mau. Nah, teman-teman, kalau mau beli sesuatu cek dulu nih konsistennya. Misalnya mau beli food prep. Oke, aku kira-kira kalau misalnya pakai tempat-tempat yang sekarang selama 3 minggu food prep terus nggak ya? Kalau emang iya, boleh kasih budget untuk beli yang baru dibanding teman-teman ganti-ganti alat food prep yang sebenarnya masih jarang food prep atau nggak sesuai sama ukuran kulkasnya. Jadi dilihat lagi nih apakah alat-alat food prep kita itu bisa masuk nih ke kulkas kita. Dan selanjutnya jangan ngebeli lagi padahal masih ada kecuali memang niat untuk dipromosikan sehingga orang-orang tuh bakal beli lagi lewat link yang kita bagi. Itu beda perkara ya. Jadi hal-hal kayak baskom, mangkok, terus wadah saji, alat food prep, kayak udah nggak tertarik aja teman-teman. Jadi jatuhnya tuh kayak mikir, wah nanti ditaruh mana lagi, wah nanti bakal menuhin tempat. Apalagi kalau belanja, dulu tuh senang banget kalau stoknya super duper penuh. Kalau sekarang lebih kayak, aduh nanti kepenuhan, ngambilnya susah, ngeceknya juga susah. Nggak tahu kenapa, semenjak mengenal budgeting, semenjak mengenal kepribadian diri sendiri, semenjak mengenal lagi ilmu-ilmu tentang keuangan, itu jauh lebih kayak nggak mudah ya. Bahasa Bun Ai tidak mudah tergiur dengan promo-promo yang ada. Nah, apalagi nih promo ini ya, kotak makan yang banyak padahal nggak berkualitas, itu juga lebih baik dihindari. Misalnya beli hanya karena diskon, atau misalnya beli sesuatu karena hadiah. Oh kalau beli 5 jadi dapat nih. Terus teman-teman kayak ngejar, yaudah deh nggak apa-apa beli 5 aja di stok, kalau budgetnya ada it's okay. Tapi kalau budget yang nggak ada itu jadi PR banget. Nah, jangan juga ya kejadian kebalik nih. Beli mahal-mahal tapi nggak pernah dipakai. Gimana kita mau tahu barang itu berkualitas kalau kita beli tapi nggak pernah dipakai?
Beli mahal, pakai terus tiap hari ya, sampai gumoh lah bahasa Bun Ai. Selanjutnya membeli karena warna aja. Ih lucu ya. Oh ini hijau nih beli nih ya. Oh ungu ya, pokoknya harus punya. Yang suka warna, nggak semua perabot-perabot dengan warna yang kamu suka itu harus jadi milik kamu. Nah gimana? Dari 5 barang ini kira-kira teman-teman masih suka tertarik beli yang mana nih? Ayo yuk tulis di kolom komentar. Oke, jadi sampai sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.